Gabungnya Indonesia dengan BRICS ini menjadi nafas baru ya buat Indonesia. Dengan harapan pemerintah kita itu nantinya bisa kerjasama ekspor import dengan lebih mudah ke negara-negara BRICS. Dan memang target market perdagangan Indonesia itu memang negara-negara yang mereka juga bergabung di BRICS. Kayak India, China, Rusia, Afrika Selatan. Tahu kan kalau Indomie itu sebegitu suksesnya di Afrika Selatan, utamanya itu di negara Nigeria. Sementara kalau kalian nggak tahu ya, negara kita perdagangannya itu di-ban sama negara-negara Eropa. Contohnya sawit. Kelapa sawit kita itu diblok habis-habisan loh sama negara-negara Eropa. Terus nikel kita itu juga nasibnya nggak jauh beda ya. Dan negara yang mau beli kelapa sawit kita, nikel kita, ya China. Dan China ini bergabung di BRICS. Tentu kalau Indonesia ini maunya ngekspor barang ke China, ke Afrika Selatan, ke India, tentu pabriknya sendiri itu harus ada dong. Otomatis kita butuh tuh yang namanya investor asing. Dan menurut kalian dari negara-negara BRICS yang kira-kira punya capital yang cukup untuk investasi ke Indonesia, itu kira-kira dari negara mana? Kalau Brasil itu jelas-jelas nggak mungkin ya. Karena kemampuan negara mereka ini 11-12 lah sama Indonesia. Apalagi gajinya ini ya setara lah ya sama UMR kita, sekitaran 2-3 jutaan. India ini apalagi ya, meskipun UMR mereka ini sama dengan Indonesia, tapi di lapangan yang gajinya tuh mirip-mirip guru honorer di Indonesia tuh ya ada di India dan banyak. Ya ini artinya akhirnya cuma ada 2 negara ya yang kira-kira itu bisa invest di Indonesia. Ya kalau nggak Rusia, ya China. China in Indonesia, we could collaborate, working hand in hand with your technology, with your networking, and also with the richness of Indonesian natural resources and good investment climate in order to build a very good competitiveness of these collaborations between Indonesia and China. Dan harus diakui banyak orang-orang kita yang ternyata ini nggak sadar ya. Dan dininabobokan sama kondisi negara kita yang kayaknya sih baik-baik aja. Negara bisa kasih makan gratis, BPJS juga klaimnya gampang. Terus kalian yang kerja di kantoran ini masih bisa hidup nyaman, nongkrong di Starbucks, tiap minggu bisa nonton bioskop. Intinya bukan orang-orang yang kena PHK lah ya, pikirnya. Sampai tiba-tiba semuanya itu nanti meledak. Dan banyak orang nih yang bakalan kaget dan tiba-tiba miskin mendadak. Karena ya nggak siap, nggak ada simpenan, nggak ada tabungan. Sementara Indonesia ini menuju masa kegelapannya. Kenapa bisa gitu? Ya, ini biarin intronya lewat dulu ya. Ya bicara masalah utama yang ada di Indonesia, kita tuh punya 2 masalah ya, yaitu masalah hukum dan masalah SDM-nya yang rendah. Ini semua pasti kalian udah pada tahu ya. Dan 2 hal ini kalau kalian sadar, Pak Presiden Prabowo ini lagi nyariin solusinya ya. Ya mulai adanya makan siang gratis, ini udah jelas ya bahwa Pak Prabowo ini ingin menaikkan SDM kita lebih baik. Dan dulu ketika di zaman COVID ini adanya bootcamp gratis dari pemerintah. Ini juga gunanya agar skill kita tuh bisa nambah. Dan kalau kalian lihat, ya negara kita tuh juga lagi memperbaiki hukumnya ya. Dimana kemarin hakim-hakim yang memutus Ronald Tanur bebas, itu sekarang udah dihukum. Dan lagi dikejar juga nih hakim lainnya, jaksa, semuanya yang terlibat di kasus-kasus lainnya. Menurut kalian ini kabar bagus nggak? Tentu. Cuman masalahnya benerin hukum dan SDM yang rendah di negara kita itu nggak seperti membalikkan tangan ya. Dan yang pasti itu nggak bisa cepat. Karena ini akarnya udah kemana-mana Pak, udah mendarah daging. Contohnya aja untuk memperbaiki SDM rendah, ini tentu Pak Prabowo ini butuh makan gratis yang konsisten. Paling nggak selama 10 tahun ya. Itu pun anak SD yang sekarang yang dapat makan siang gratis. Ini harus nunggu lagi nih agar mereka tuh punya KTP dan bisa masuk usia kerja. Padahal ketika Indonesia ini memutuskan untuk gabung di BRICS, ya ini harus cepat-cepat ya ngambil potensi investasi dari Rusia atau Cina. Jangan sampai para investor ini belok ya ke negara-negara tetangga, apalagi belok ke negara yang non-BRICS, Malaysia misalkan, atau ngikutin jejak Apple ke Vietnam.
Ya ini kan rugi banget ya, udah masuk ke BRICS nggak dapat untung sama sekali, dan Rusia China ini malah investnya nggak ke Indonesia, tapi ke negara tetangga. Ya ini sebenarnya nggak suka ya saya dibilang ramalan ya, lebih tepatnya sih forecast ya. Tapi kalau bicara forecast, orang itu nggak akan paham apa itu maksudnya forecast. Dan karena rakyat kita itu suka sama logika mistika, jadi ya udah anggap aja lah ini ramalan ya, biar gampang. Kenapa sih Indonesia ini akan masuk ke era kegelapan yang lebih parah daripada tahun 98? Tadi kan saya udah bilang ya, kalau Indonesia ini kan harus cepet-cepet nge-guide investor asing. Contohnya aja China misalkan. Sementara presiden kita ini lagi seneng-senengnya gimana caranya Xi Jinping ini bisa invest ke Indonesia. Di lapangan sentimen negatif terhadap China ini terus-terusan ya diumbar. Dan ini memang udah terjadi ya ketika dulu zaman Pak Jokowi China ini investasi ke Indonesia, udah pasti mereka itu nggak bisa kasih mesin-mesin canggih mereka ke SDM rendah kita. Karena nggak akan paham gimana caranya ngoperasikan mesin-mesin itu. Belum lagi ini kendala bahasa ya, karena mayoritas rakyat Indonesia ini nggak bisa bahasa Mandarin. Boro-boro bahasa Mandarin ya, bahasa Inggris aja banyak banget yang masih AIOEO, gagu. Ini artinya suka nggak suka, mau nggak mau, China itu akan kirim para teknisi-teknisinya untuk pegang mesin-mesin mereka. Yang mesinnya itu juga buatan China. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar pabriknya ini bisa langsung running ya. Nggak harus ngajarin orang kita dulu, yang takes time dan waktu itu kan ya bisa buang banyak uang tuh karena ngajarin orang Indonesia, belum gaji mereka, tapi mereka belum bisa kerja. Jadi ini lebih praktis ya kalau misalkan bawa teknisi China langsung ke Indonesia. Pokoknya pabriknya jalan dulu lah. Dan guess what? Apa yang orang lokal kita tuh kasih buat mereka? Alih-alih ya mau belajar bahasa Mandarin atau mau diajari buat mengoperasikan mesin-mesin ini, karyawan lokal kita tuh lebih seneng ya teriak-teriak asing-asing ya dan antipati sama China. Nah, kejadian di masa lalu ini dan akhirnya kan itu demo ya di mana-mana ya. Dan sentimen negatif orang kita sama orang China yang membuat ini kemungkinan besar ke depan negara China juga males ya investasi ke Indonesia ya. Takutnya apa? Ya takutnya demo lagi. Bisnisnya belum jalan, belum balik modal, udah kena demo. Keamanan karyawan-karyawan dari negara China nggak aman karena takut sama orang lokal kita. Karena ini China nggak mainin duit 100-200 juta ya Pak, tapi mainin duit 2-3 triliun investasi mereka yang harusnya itu mereka balik modal. Dan gara-gara sentimen negatif ini, uang itu bakalan hilang. Dan ujungnya apa? Ya ini nggak usah jauh-jauh ya, kita bisa lihat 6 bulan lagi, ini akan banyak perusahaan-perusahaan, utamanya ini yang berasal dari China ya, ini akan tutup usaha dan pindah ke Vietnam misalkan. Dan ini membuat semua karyawan pabrik udah pasti kena PHK dan pengangguran itu bakalan nambah. Mungkin besok 6 bulan lagi itu giliran Anda tuh, siap-siap aja. Ini video apaan sih? Bacot doang. Kasih kerjaan dong, bukan omon-omon. Ya ini salah satu komentar yang ada di video saya. Dan ketika saya balik tanya, ya oke, kamu bisa edit video nggak? Ternyata nggak bisa. Kamu bisa bikin skrip nggak? Ternyata nggak paham. Nah ini gimana nih? Yang namanya orang mau kasih kerja ke kamu, ya kamu harus bisa skillnya. Nggak bisa itu zaman sekarang cuman modal badan doang ya, tapi otaknya nggak terisi. Nggak bisa Pak. Dan itu fakta skala kecilnya ya. Kalau skala besarnya gimana? Ya kita bisa lihat ya, para 9 naga di negara kita ini katanya nih ada rencana ya untuk invest ke negara Vietnam. Karena SDM mereka ini dirasa lebih mampu ketimbang SDM kita. Di sini kalian udah harus paham ya, kenapa ke depan ini akan makin banyak orang kena PHK. Ya karena pabrik-pabrik 9 naga yang kalian pasti udah kenal brandnya ya, itu kan ada Indofood, ada Bogasari, Jarum, Transmart, Indomaret ya, macam-macam ya. Indomaret yang kalian lihat sekarang ini kelihatannya masih jaya ya, tapi itu nggak akan lama loh Pak, karena yang namanya Indomaret ini sudah di titik tiap 2-3 km itu pasti udah ada Indomaret yang lainnya.
Dan ini mirip seperti apa? Ya, seperti Mixue kan. Dimana Mixue sekarang itu udah anjlok. Udah banyak toko-tokonya itu tutup dan ganti. Karena apa? Ya karena jarak yang berdekatan ini akhirnya omset mereka turun. Nggak bisa tuh ngejar target omsetnya. Padahal selain ngejar keuntungan, ya franchise model gini kan harus bayarin induknya ya. Apalagi kalau kalian lihat Transmart, itu udah hidup segan mati dah pasti. Plus yang lagi viral nih kemarin ya, soal pagar laut nih. Dimana kemarin tuh kan rame-rame dihujat tuh. Dan ujungnya ini ternyata yang punya siapa coba? Ya salah satu dari Sembilan Naga. Sembilan Naga aja takut sama netizen kita kan. Itu buktinya wartawan aja nggak ada ya yang berani ungkap siapa Sembilan Naganya. Kemarin sempat bocor sedikit ya, besok beritanya udah hilang. Dan inilah sesuai judul kenapa Indonesia itu akan masuk ke masa kegelapannya atau era dark age. Karena apa? Ya karena investor asing takut masuk ke Indonesia ya, takut dibully, takut didemo. Sementara investor lokal ini juga dihujat habis-habisan. Padahal ketika investor asing ini nggak pada mau masuk, ya harapan kita satu-satunya yaitu ya ke para Sembilan Naga ini untuk mau invest, keluar uangnya buat bikin lapangan kerjaan. Wah ini bicara solusi ya, dan gak yakin juga nih video ini bakal sampai ke Pak Prabowo. Tapi yang jelas orang sepinter Pak Prabowo ini udah pasti ya tahu solusi ini. Cuman tinggal tega apa enggak sama rakyatnya. Solusinya yaitu karena kita ini kan udah masuk ke negara bridge ya. Dimana negara-negara bridge ini juga minta kita, Indonesia, agar bisa masuk ke gabung ke negara bridge. Dan ini tentu kita punya bargain power ya, dimana ya kita bisa minta tuh negara China, Rusia, India, dan negara-negara lain ya punya potensi atau punya capital buat invest itu untuk invest ke Indonesia. Boleh tuh, memperbolehkan tuh masuknya tuh satu paket. Jadi investasinya masuk, karyawan asingnya tuh juga masuk. Agar pabriknya ini udah langsung bisa running ya. Dan ini artinya ini bisa ribuan, bahkan ratusan ribu karyawan asing itu bisa berdatangan ke Indonesia. Tapi dengan satu syarat, yaitu wajib untuk alih teknologi nih, atau transfer teknologi. Komposisi karyawannya itu mungkin bisa 80-20% ya. 80%-nya karyawan asing, 20%-nya itu karyawan lokal kita. Dan 20% karyawan lokal ini bukan SDM rendah ya, harus yang dia paling enggak lulusan S2, atau IQ-nya itu lebih dari 130. Pokoknya bener-bener SDM yang berkualitas dari Indonesia, dipilih langsung. Dan orang-orangnya itu harus loyal ya, entah dengan cara diikat dengan perjanjian khusus atau gimana lah. Intinya orang-orangnya ini yang 20% ini nggak boleh terus tiba-tiba ke luar negeri ya, kerja di luar negeri, nggak boleh. Ini mereka tugasnya nanti harus ngajarin orang-orang kita yang SDM-nya rendah agar mereka bisa kerja. Yang dikorbankan siapa? Ya, kalau program ini benar-benar dilakukan di tahun 2025, maka korbannya itu adalah para Gen Z. Itu ya udah kesebar di sosial media kita ya, bahwa mereka berhitung dasar ya, itu aja nggak bisa. Sementara nantinya yang diuntungkan itu siapa? Ya, Gen Alpha late game atau ya generasi setelah Gen Alpha. Karena generasi ini yang otaknya tuh sudah penuh diisi dengan makanan yang sehat, yang bagus. Dan generasi inilah yang akan jadi generasi emas kita nantinya. Dan tentu kembali lagi, solusi ini akan didemo oleh banyak orang. Karena udah pasti masa dunia kerja saat ini ya miliknya generasi Z. Dan mereka-mereka ini nanti nggak bisa dapat kerjaan. Ya kan kasihan juga ya. Nah ini sebuah keberanian dari Pak Prabowo nih, untuk berani nggak dia ngorbanin sebagian rakyatnya tapi menguntungkan rakyat yang lainnya ya. Mau gimana ya, karena memang yang namanya satu solusi menguntungkan satu pihak pasti merugikan pihak yang lain. Atau kalian ada solusi lain nih yang bisa menguntungkan semua pihak? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, solusinya apa, dan kalau memang solusinya bagus ini akan saya angkat ke video. Karena tujuan akhirnya itu apa? Ya tujuan akhirnya ya agar kita dapat jalan keluarnya ya Pak, bukan untuk didebat ya. All you need to know is that we're holding on. We rise up from